Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjut pembahasan kita tentang surga. Dan sekarang pada pembahasan surga bertingkat-tingkat ya. Surga bertingkat-tingkat. Di antara bentuk konsekuensi dari maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah tidak menyamakan dua orang yang berbeda dalam beramal soleh. Ya, meskipun sama-sama masuk surga, tetapi jika yang satu amal soleh lebih banyak, tentu derajatnya lebih tinggi. Makanya Allah mengatakan dalam beberapa ayat di antaranya, hum darajatun indallah. Allahu basirum bima ya'malun. Sungguhnya mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kemudian kata Allah, wallahu basirum bima ya'malun. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Perhatikan sini derajat terkait dengan apa yang Allah lihat dari amal perbuatan mereka. Jika amal perbuatan semakin banyak, derajat semakin tinggi. Demikian juga Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ya, wa kullu wa'adallahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah dan berjihad. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya masing-masing dijanjikan surga dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah sebutin dalam surat Al-Hadid ya, perhatikan ya. Jadi surga bertingkat-tingkat. Adapun dalil ya, Quran surat Al-Hadid ayat 11 ya. Sini Allah sebutkan dua tingkatan penghuni surga. Yang pertama adalah yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. 10 ya, kurangi 1 berarti. Berinfak dan berjihad ini sebelum Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah. Adapun tingkatan kedua adalah berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Setelah. Perhatikan di sini ada dua hal yang membuat mereka berbeda. Perhatikan kalau kita mengadakan komparasi ya, yang pertama dia lebih dulu beramal. Tentu berbeda antara orang yang beramal lebih dulu dengan orang yang belakangan. Ini berbelakangan. Yang kedua, sebelum Fatu Makkah kondisinya lebih sulit. Kondisi lebih sulit. Beda dengan Fatu Makkah. Fatu Makkah setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka selesai peperangan melawan Quraisy, selesai dan kaum muslimin orang-orang banyak masuk Islam. Orang banyak masuk Islam. Ya. Kondisi ya lebih mudah karena sudah banyak masuk Islam, sudah banyak yang masuk Islam. Sehingga infak tidak begitu dibutuhkan dan jihad tidak begitu dibutuhkan, berbeda dengan sebelum Fatu Makkah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Oleh karenanya
orang-orang yang masuk Islam di awal kali bersama Nabi tidak sama dengan orang Islam yang masuk Islam belakangan. Ketika terjadi pertikaian atau salah pahaman antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Ya, contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh terjadi salah paham antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa tadi? Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Akhirnya Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya penghuni surga ya. Dua-duanya penghuni surga. Tapi ketika sampai kabar kepada Nabi bahwasanya Khalid bin Walid apa gelarnya dia? Pedang Allah. Khalid bin Walid gelarnya apa? Pedang Allah. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Bahkan ketika beliau masih musyrik pun beliau tidak kalah ketika perang Uhud. Apalagi setelah masuk Islam. Makanya disebutkan beliau meninggalnya bukan dalam peperangan. Karena kalau beliau meninggal dalam peperangan berarti pedang Allah patah dong. Makanya puluhan jihad beliau ikuti. Seluruh tubuh beliau terkena luka. Tidak ada satu jarak, satu jengkal di tubuh beliau kecuali ada lukanya. Beliau tidak pernah meninggal dalam peperangan. Bahkan beliau berkata di antara hal yang paling saya nikmati adalah perang. Jadi beliau suka sekali perang. Ya, apalagi menanti musuh dalam kondisi dingin, mencekam. Saya paling senang kondisi seperti itu karena pahalanya besar. Dan akhirnya beliau meninggal bukan dalam peperangan. Ya, meninggal sakit, di tempat tidur, selesai. Ya. Tapi ketika terjadi di masa hidup Nabi SAW, ketika terjadi salah pahaman antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Nabi pun marah. Nabi berkata, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat spesialku. Jadi Khalid bin Walid sahabat atau bukan? Sahabat. Tapi dia masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam belakangan menjelang Fatu Makkah. Dia masuk Islam menjelang Fatu Makkah. Dia mencela Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Kalau salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai infak yang diinfakkan oleh seorang sahabatku meskipun cuma satu genggam gandum atau dua genggam gandum. Jadi kata Nabi, seandainya Khalid bin Walid infak satu gunung Uhud, emas satu gunung Uhud, Abdurrahman bin Auf cuma satu genggam gandum atau korma. Masih lebih besar mana? Lebih besar ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf infaknya lebih gede? Karena dia masuk Islam awal. Masuk Islam lebih awal, jauh. Masuk Islam kurang lebih mungkin 20 tahun sebelum Khalid. Ya. Mungkin sekitar 20 tahun lebih sebelum Khalid bin Walid. Kemudian yang kedua, infaknya di masa-masa sulit. Masa sulit. Berbeda Khalid bin Walid meskipun dia jagoan, tapi dia masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah, menjelang Fatu Makkah atau tahun 8 Hijriah. Sehingga ini saja Rasulullah bedakan, sehingga kita tahu bahwasanya Allah tidak akan menyamakan satu dengan yang lain. Ya. Bahwasanya pionir, pelopor, perintis itu tidak sama dengan orang yang hanya mengikuti belakangan. Ya, kalau orang mungkin melihat lebih besar mana jasa Abdurrahman bin Auf sama Khalid, mungkin orang lebih senang Khalid bin Walid, tadi jagoan. Perang sana menang. Tapi Nabi bilang kalau dia infak satu gunung Uhud tidak sama dengan Abdurrahman bin Auf infak hanya sekedar satu genggam apa? Satu genggam gandum atau dua genggam gandum. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam lebih dulu, jauh 20 tahun sebelumnya, di masa-masa sulit. Di masa-masa Nabi masih di Mekah ketika diintimidasi, sahabat banyak yang dibunuh. Dan masa-masa itu Rasulullah benar-benar butuh dengan infak. Makanya ketika Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat sama seperti manfaatnya infaknya Abu Bakar.
radhiyallahu anhu. Kenapa? Abu Bakar berinfak sejak awal Islam. Maka sungguh bahagia orang-orang yang di awal-awal dakwah mereka berinfak sampai akhirnya banyak yang kenal dakwah kemudian mulai banyak yang berinfak. Tidak sama dengan orang yang perintis pertama. Pionir-pionir pertama. Mereka itu berjuang di saat-saat yang sulit ya. Oleh karenanya lihat di sini maksud saya dalam surat Al-Hadid Allah membedakan antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Kata Allah wa kullan wa'adallahul husna. Dua-duanya kami janjikan surga tapi surganya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena konsekuensi dari Allah Maha Adil dia pasti membedakan. Tidak mungkin satu orang berbakti sama orang tua dengan hanya sekedarnya dengan satu orang yang berbakti kepada orang tua dengan totalitas. Tentu tidak sama. Tidak mungkin Allah menyamakan dua wanita yang satu berbakti sama suami sekedarnya sementara yang satu totalitas dalam berbakti kepada suami ya. Yang satu kalau dipanggil selalu iya, satunya apa mau kau? Beda. Beda. Satunya iya terus iya beda. Tidak mungkin Allah samakan. Tidak mungkin Allah samakan dua orang yang salat. Satu khusyuk, satu enggak mungkin sama. Allah Maha Adil, Allah mengetahui isi hati manusia. Ya. Oleh karenanya tidak usah ragu bahwasanya Allah Maha Adil. Tidak ada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan amal saleh meskipun seringan dzarrah yang sangat ringan seperti semut kecil, Allah akan melihat hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Ini di antara dalil bahwasanya tingkatan surga berbeda-beda dan konsekuensi dari keadilan Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah kaitkan dengan amal. Makanya di akhir ayat Allah berkata, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi seorang tinggal berusaha beramal, hidup ada usia, ada umur beramal. Contoh lagi, dalam surat misalnya surat Fatir, banyak dalilnya, cuma saya sebutkan sebagian aja. 2 surat Fatir ayat 32 sampai 33. Saya bacakan. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah, kemudian kami wariskan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami, di sini Allah bagi hamba-hamba Allah jadi 3. Yang masuk surga ada 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu bermaksiat, mencampur antara maksiat dengan ketaatan. Zalimun nafsi maksud itu melakukan maksiat. Pelaku maksiat tapi disertai ketaatan. Itu yang kedua muktasid. Muktasid itu sedang. Sedang artinya yaitu hanya yang wajib-wajib aja dikerjakan, hanya yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah tidak. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khair ini paling depan. Sabiqun artinya ke depan, itu yang sunnah-sunnah dikerjakan juga. Yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Di sini ketiga-tiganya ternyata disebut oleh Allah di akhir ayat, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden mereka masuk di dalamnya. Ternyata Allah bagi 3 model penghuni surga. Yang paling atas sebut sabiqun bil khairat, yaitu paling depan. Melakukan amal soleh selalu cepat. Ya, bersedekah cepat, salat juga cepat, baca Quran semangat ya. Paling selalu duluan dalam melakukan amal, kegiatan amal-amal soleh. Yang muktasid di bawahnya yaitu sedang-sedang aja, dia sunnah-sunnah enggak begitu semangat, tapi yang wajib-wajib semua dia dikerjakan, yang haram-haram semua dia tinggalkan. Tapi kalau sunnah-sunnah ya ada saya yang penting cukup lah. Yang penting saya bayar zakat misalnya. Yang penting saya sudah haji. Yang wajib-wajib aja Pak, salat sunnah yang terlalu lah. Pokoknya yang dia tidak berdosa karena dia melakukan yang
wajib-wajib. Yang ketiga, yang paling rendah juga masuk surga zalimul li nafsi. Ya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampurkan antara amal soleh dengan amal maksiat. Ini surganya tentu lagi di bawah lagi ya. Kata para ulama, kenapa dia disebutkan pertama? Karena nomor satu ini yang zalimul li nafsi, mencampur adukan antara amalan soleh dengan amal maksiat, masuk surga, ini model yang paling banyak. Yang paling banyak, maka disebut pertama. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kami wariskan dulu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Tiga yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang bermaksiat, tapi mencampurkan dengan apa ketaatan. Dalam ayat yang lain, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Campur antara ketaatan dan kemaksiatan. Ini banyakkan muslimin seperti itu. Ini ternyata masuk surga. Yang kedua, wa minhum muqtasid, sedang-sedang, hanya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan haram-haram. Yang sunnah-sunnah tidak begitu semangat. Mungkin dia kerjakan tapi sedikit. Makruh-makruh mungkin dia masih kerjakan. Ini di atas daripada yang pertama. Yang lebih atas lagi, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang paling atas yang semangat beramal soleh. Ini yang paling tinggi. Makanya setelah itu Allah berkata, biiznillah, untuk Allah ingatkan kau itu bisa sabiqun bil khairat karena izin Allah. Ayat ini ayat menakjubkan. Sebagian Allah mengatakan ini ayat yang paling memberi harapan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah sebutkan di antara penghuni surga ternyata ada pelaku maksiat. Tetapi ketaatannya lebih baik. Ketaatannya lebih banyak ya. Makanya disebutkan yang pertama karena penghuni surga paling banyak model ini. Yaitu mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ngaji semangat, tapi bioskop nonton juga, itu masalah itu. Masalah itu. Nanti tinggal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ada. Suruh berhenti enggak bisa. Sudah ya, mudah-mudahan selamat. Khawatirnya enggak selamat. Ya. Khawatirnya enggak selamat. Saya pernah jalan sama kawan. Dia temani saya dakwah. Ini kisah nyata ini. Jalan temani di safari dakwah. Makan restoran. Terus dia pergi menjauh. Rupanya dia lagi nyanyi. Melepaskan kerinduannya. Nyanyi lagu Guns N' Roses. Wah, ini siapa? Sambil nyanyi, saya mau tegur. Subhanallah, dia lepasin. Ya ada orang sebenarnya bisa, masa lalu tidak bisa dia tidak bisa hindari. Pernah juga di pondok, semua orang punya begitu. Ada di pondok itu di lantai 3. Saya mau merojak Quran, mau hafal, kurang hafalan, naik ke atas. Orang lagi sepi waktu itu, tiba saya naik, ada kawan tinggal satu di atas. Dia pegang Quran tapi dia nyanyi lagu Iwaka. Lah ini siapa ini? Kok Qurannya beda? Jadi ya banyak kaum muslimin sebenarnya kita tidak bermudah-mudahan, kita enggak tahu ya. Kalau kita maksiat ditimbang nanti lebih berat yang mana. Seorang bermaksiat segera bertobat, ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu inginnya apa? Nyanyi, inginnya dengar musik-musik, inginnya nonton film Korea, inginnya nonton film India, inginnya nonton film berita artis. Syahwat. Mungkin mereka mau surga, mungkin, tapi surganya di bawah. Surganya tidak seperti orang-orang yang berjuang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Berbeda lagi orang yang bukan cuma meninggalkan perkara haram, semangat dalam perkara-perkara yang sunnah, paling depan. Makanya mereka tidak banyak orang yang semangat menjalankan segala sunnah, meninggalkan maksiat yang makruh dia tinggalkan. Makanya Allah berfirman, yang ketiga, wa minhum, di antara mereka, sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan nggak bisa. Susah kita mau istiqomah terus, semangat di depan tuh nggak gampang. Godaan zaman sekarang banyak sekali. Sekarang. Ini fitnah medsos ini luar biasa ya. Ada kawan saya hampir ceraikan istrinya. Itu Ustaz, saya mau ceraikan istri. Kenapa? Istriku nonton Korea terus Ustaz. Padahal wajah teman saya mirip-mirip Korea. Subhanallah, nafsu. Tapi di sini jelas bahwasanya Allah jadikan surga bertingkat-tingkat ya. Demikian juga lihat surat Al-Waqiah ayat 11. Al-Waqiah ayat 11. Saya bacakan ya.
Allah berfirman tentang kondisi hari kiamat. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian nanti di akhirat menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulia golongan kanan, itu penghuni surga. Terus Allah sebutkan penghuni neraka. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, betapa buruk kondisi golongan kiri masuk neraka. Kemudian Allah sebutkan ada spesial was-sabiquna sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, yang paling semangat, ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ternyata Allah sebutkan 3 golongan, yang penghuni surga 2 golongan. Yang paling atas al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun, di bawahnya ashabul maimanah, baru kemudian ashabul masy'amah. Jadi penghuni surga ada 2, ashabul maimanah, di atasnya lagi apa? Al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun. Yang semangat, beda dengan orang hanya sekedarnya. Sebenarnya bilang itu mau beragama jangan fanatik-fanatik banget. Iya, nanti masuk surga juga tidak fanatik, biasa-biasa aja. Ya, orang semangat, hidup umur cuma sekali. Ibu-ibu hidup cuma sekali, umur juga terbatas. Rambut udah pada putih, pipi udah pada keriput. Masuk salon pun tidak merubah signifikan. Padahal duit sudah keluar banyak. Sudah cantik-cantik, suami tetap ngelirik sama perempuan lain. Oleh karenanya, seorang umur yang masih ada ini, jangan terlalu tenggelam dengan dunia. Dunia kita perlu, cuma jangan berlebih-lebihan. Ini mau kita tinggalkan. Mau kita tinggalkan menuju alam yang berikutnya. Situlah kita berlomba kepada status ekonomi pada alam berikutnya. Sekarang kita kalah status ekonomi, nggak ada masalah. Dia punya mobil listrik terbaru, harganya entah berapa M, kita punya mobil murah, nggak ada masalah. Kita yang penting sama-sama naik mobil. Macet juga sama-sama macet. Tapi yang penting adalah kehidupan berikutnya. Bagaimana status ekonomi kita? Bagaimana status kita pada alam berikutnya? Kalau sekarang cuma status dia mungkin hebat cuma sebentar. Umur 70 dia udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai, belum tentu sampai. Tapi alam berikutnya abadi. Abadi selama-lamanya. Contoh lagi surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Baik, kita tulis di halaman berikutnya. Ini sudah Ibu ya? Ini sudah? Sudah. Yang berikutnya Quran surat Al-Mutaffifin. Ini pengajian kita nggak ada ujiannya ya. Siapa yang bikin soal? Di pengajian lain ada ujian. Di sini Allah sebutkan tentang 2 tingkatan penghuni surga. Baik. Yang di atas jadi ada 2. Yang pertama disebut al-abrar. Al-abrar itu orang-orang soleh. Yang kedua disebut al-muqarrabun, yaitu yang didekatkan kepada Allah, lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Baik, Allah bicara tentang nikmat surga, tentang minuman mereka, ya, tentang minuman penghuni surga. Minuman penghuni surga. Baik, Allah sebutkan dengan al-abrar, kata Allah, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang saleh dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang dihias sambil memandang berbagai macam kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im, kau lihat rasa bahagia pada wajah mereka. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka dikasih minum dengan rahiq. Rahiq itu korma, apa namanya, khamar. Khamar yang lezat tentunya. Khamar itu ternyata mahal ya. Saya baru lihat kemarin ke toko khamar. Kurun dari bandara saya pengen lihat. Ada orang bule, saya lihat, wih, ternyata mahal-mahal khamar ya. Bahlul yang minum khamar. Lihat di hotel juga harga khamar sekian, ratusan ribu. Ya Allah. Mahal ternyata.
Ternyata ini namanya khamar. Kemudian minumannya orang al-muqarrabun ada namanya tasnim. Tasnim, ini mata air ya. Tasnim. Ternyata khamar yang ini dicampur tasnim. Dicampur tasnim. Entah berapa persen. Jadi khamar tersebut menjadi lezat dicampur dengan tasnim. Kalau yang muqarrabun murni 100%. Jadi mereka lebih minumannya lebih hebat karena mereka minumnya dari mata air wa mizaju min tasnim, mata air tasnim 100%. Di sini Allah sebutkan bahwasanya masalah minuman saja Allah bedakan antara dua tingkat penghuni surga. Antara al-muqarrabun dengan rahiqu dengan al-abrar. Minumannya aja beda. Di tengah-tengah Allah berkata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tujuannya apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil mutanafisun. Apa artinya Ibu? Maka bersainglah orang-orang yang bersaing. Kata Allah untuk urusan nikmat surga bersainglah. Ini ibu-ibu, perhatikan. Allah suruh bersaing untuk apa? Nikmat surga, bukan mahal-mahalan tas. Saingan bukan mahal-mahalan sepatu, mahal-mahalan mobil, mahal-mahalan salon. Salon aja saingan. Salon saya salon artis. Terus kok mukanya jadi muka artis emang kalau masuk salon artis? Ini saing-saingan yang buang-buang energi, buang-buang duit yang tidak signifikan. Saingan tuh urusan pahala, saingan baca Quran, saingan sedekah, saingan berbakti sama suami, saingan nurut suami, ya itu saingan beneran. Saingan melayani suami, saingan ngurusin anak, berlomba-lomba, saingan sholat malam, itu yang benar. Ini saingan urusannya urusan dunia. Benar enggak ibu-ibu? Insya Allah jujur, ibu-ibu jujur. Insya Allah wanita soleha. Ini repot problem ini. Kalau ibu saingan urusan dunia yang pusing siapa tahu? Suami-suami yang pusing. Repot. Sementara, aduh ibu-ibu kalau udah tua juga tetap aja tua ya. Taib, ini tentang minuman surga. Ini tentang apa? Tentang minuman surga. Allah sebutkan contoh yang lain tentang seperti dalam Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 46 sampai 47. Dan seterusnya sampai 46 sampai 61. 46 sampai 61. 46 sampai 61. Saya bacakan dari awal. Allah sebutkan di awal, waliman khafa, ini yang paling tinggi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah dapat dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat surga mana lagi yang kalian hendak dustakan wahai jin dan manusia. Ini ayat turun untuk jin dan apa? Manusia. Bahwasanya kedua-duanya punya kesempatan masuk surga. Kedua-duanya berhak mendapatkan bidadari. Bidadari versi manusia, bidadari versi apa? Jin. Saya tidak mau bidadari versi jin, saya mau bidadari masuk versi apa? Manusia. Tapi dua-duanya Allah, makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Allah telah berikan berbagai macam apa? Nikmat, diberi kesehatan, diberi rumah, diberi istri, diberi anak, diberi suami, diberi semua kenikmatan ya. Luar biasa. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut akan keagungan Allah, dia dapat dua surga. Ada yang menafsirkan yaitu dia ingin maksiat. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya yang bermaksiat, sarana maksiat di depan dia begitu mudahnya. Terus dia ingat Allah, dia berhenti. Orang seperti ini diberi surga dua. Tatkala bersendirian, ada godaan ya. Allah berfirman menguji mereka,
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf, sungguhnya orang-orang bertakwa jika sudah mulai disentuh-sentuh oleh godaan setan, dia rasa setan datang, mulai ingat-ingatkan tentang maksiat, digambar-gambar tentang maksiat, lintasan. Oh, ini godaan setan. Dia bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tadzakkaru, dia ingat ini godaan apa? Setan. Tiba-tiba dia sadar. Setiap orang terpaparkan untuk digoda. Mudah untuk digoda. Tidak ada yang selamat. Orang bertakwa pun digoda. Allah sebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Semua orang bertakwa kalau sudah disentuh oleh setan yang berputar-putar kasih keliling kepalanya, mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir. Tapi apa? Dia ingat. Kemudian dia ingat, dia meninggalkan semua itu karena Allah. Maka dia mendapatkan 2 surga. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri 2 surga tersebut. Kata Allah, zawata afnan, memiliki aneka pohonan dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kalian berdua dustakan? Fihima ainani tajriyan, di 2 surga itu ada dua mata air yang mengalirkan air, yang memancar. Maka nikmat mana Allah lagi yang kalian dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan, bahwasanya di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nikmat mana lagi dari Rabb kalian yang kalian dustakan? Kemudian Allah sebut tentang bidadari. Fihinna qasiratut tarf. Ternyata di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Yang bidadari tersebut tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Bidadari tersebut seperti intan berlian dan mutiara, yaitu intan dari sisi beningnya tubuh bidadari, adapun mutiara dari sisi putihnya bidadari. Kemudian kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Tidak ada balasan yang kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik, ini surga model di atas. Setelah itu Allah sebutkan model kedua, wa min dunihima jannatan. Dan selain itu ada 2 surga yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah sebutkan ciri-ciri surga yang lain. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, surga yang atas surga spesial yang dibawa untuk surga orang-orang yang keumuman. Tapi Allah bedakan. Allah sebutkan juga tentang sifat-sifat buah-buahnya berbeda, sifat mata airnya berbeda, sifat bidadarinya berbeda. Jadi Allah bedakan antara bentuk tamannya berbeda, antara bentuk buah-buahannya berbeda, mata airnya berbeda, termasuk bidadari juga berbeda. Baik, jadi di sini ada 2 tingkatan ya, tadi sudah disebutkan. Allah sebutkan 2 tingkatan. Beda dari sisi pertama, mata air beda. Airnya beda. Yang kedua, buah-buahannya. Yang ketiga tadi Bu, tamannya. Yang keempat, bidadarinya. Coba Ibu buka surat Ar-Rahman. Coba buka Ibu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman di ayat terakhir. Biar kita lihat bedanya. Oke, lihat ayat coba kita bandingkan ya. Yang kedua, kata Allah, wa min dunihi jannatan, ayat 62, coba baca. Wa min dunihi jannatan. Dan selain 2 surga itu ada surga yang lain. Kemudian Allah sebutkan mudahammatan, bahwasanya kebunnya terlihat hijau tua warnanya. Jadi kebunnya juga beda. Mata airnya berbeda. Ainani nadhakhatan, 2 mata air yang memancar. Kalau yang di atas tajriyan, mengalir. Jadi beda dengan mancar dengan sampai apa? Mengalir. Air mata airnya Allah bedakan. Yang di atas Allah sebutkan tajriyan, yaitu mata air yang mengalir. Yang satunya Allah nadhakhatan, memancar. Beda. Kemudian buah-buahan juga berbeda. Kemudian bidadari juga berbeda ya. Fihinna khairatun hisan ya, sifat yang lain. Intinya Allah bedakan antara
penghuni surga yang di atas dengan penghuni surga yang di bawah. Tapi timbul pertanyaan, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa tingkatan yang ada di surga? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ya, ayat 21. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ayat 20, kullan numiddu haula'i. Ini sudah Ibu ya? Sudah Ibu? Baik. Berapa tingkatan surga? Kalau kita pakai logika ya, logikanya konsekuensi dari Maha Adil Allah harusnya tingkatannya banyak. Kenapa? Karena amal bertingkat-tingkat. Karena amal bertingkat-tingkat. Baik. Yang kedua, Allah berfirman surat Al-Isra ayat 20 sampai 21. Saya bacakan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Semuanya kami kasih. Yang sana orang-orang kafir kami kasih harta, yang orang-orang muslim juga kami kasih harta. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidak ada yang bisa menghalangi anugerah karunia Allah Subhanahu. Allah berikan semuanya. Kemudian kata Allah, perhatikan 21, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Kata Allah, coba lihat bagaimana kami membuat tingkatan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat penghuni dunia, kita lihat tingkatan mereka bertingkat-tingkat. Dari orang yang paling terkaya, yang masuk orang paling terkaya mungkin beberapa orang, tidak banyak. Siapa saja? Mas Elon salah satunya. Terus siapa lagi mas-mas yang lain? Pokoknya ini top. Apa ya? Sedengar Bill Gates, apa lagi? Mas Elon, terus apa? Elon Musk, terus apa? Bill Gates, terus siapa lagi lah orang terkenal ya? Mungkin banyak orang baru saya nggak kenal. Setelah itu mungkin di bawahnya, mungkin yang ratusan ribuan triliun, nanti bawahnya mungkin ratusan triliun. Subhanallah, itu banyak sekali ya. 1 triliun itu 1000 miliar, 1000 miliar, 1 triliun. Ya. Di bawahnya lagi yang mungkin miliarder mungkin ratusan miliar, nanti puluhan miliar. Kita bisa tingkatan. Ada yang miliaran, nggak sampai 10 miliar hartanya. Mulai turun lagi yang ratusan apa? Juta. Ratusan juta, ini udah kaya biasa. Atau masih sok kaya. Kalau di kampung ini paling kaya ini. Sok kaya malah kalau ratusan juta. Di bawahnya lagi udah kaya, punya uang puluhan juta kaya. Ini memang kaya, belum bayar zakat, namanya masih kaya. Belum dikasih zakat. Sampai akhirnya miskin. Jadi super kaya plus kaya sampai sok kaya terakhir. Sok kaya terus miskin juga bertingkat-tingkat sampai Allah sebutkan miskin yang paling parah, kata Allah Subhanahu wa taala, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang tidak punya apa kecuali cuma tanah. Dia enggak punya apa-apa, dia cuma punya tanah. Rumah enggak punya, apa enggak punya. Ada orang miskin, ada sebenarnya enggak punya kecuali tanah, menunjukkan dia tidak punya apa-apa. Ada orang miskin dulu seperti ini. Kata Allah, au miskinan dza matrabah, atau sang miskin pemilik tanah, itu enggak punya apa-apa. Nah, kalau kita mau klasifikasikan orang-orang kaya ini tentu banyak, puluhan. Dari kaya kita puluhan. Kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami berikan tingkatan-tingkatan klasifikasi orang-orang kaya tentang harta yang kami berikan. Kemudian di akhir ayat kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila, dan di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya dan lebih tinggi lagi perbandingannya. Kalau kita klasifikasikan sampai 100 klasifikasi di dunia, di surga lebih tinggi lagi klasifikasinya. Ini dalil bahwasanya tingkatan perhatikan, Allah katakan tingkatan status ekonomi di dunia banyak atau tidak? Di dunia banyak. Ternyata kata Allah di akhirat lebih banyak lagi. Dan Allah Maha Adil. Sebagaimana juga di neraka juga bertingkat-tingkat, tidak sama.
Ada orang kafir baik-baik sama tetangga, sama satu kafir tukang korupsi, beda. Emang sama nerakanya? Oh beda, tidak sama. Satu orang kafir baik, satunya tukang zina, korupsi, nipu, sombong, angkuh, brengsek, bejat, lengkap semua, bawa lagi. Jadi kata Allah, Allah kasih gambaran untuk dianalogikakan. Kalian kan lihat di dunia, kami berikan tingkatan-tingkatan tidak sama. Di akhirat lebih lagi kata Allah. Di akhirat lebih lagi. Di antara dalil dari Al-Quran banyak sekali dari Al-Quran. Ya dari hadis. Ternyata ada 100 surga tingkatan untuk mujahidin saja. Untuk para mujahid. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan khusus buat orang para mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkatan berikutnya seperti antara langit dan bumi. Ini ada 100. Apakah jumlahnya cuma 100? Kata sebagian ulama, enggak. Artinya ada 100 tingkatan yang istimewa. Lebih dari itu. Tapi perhatikan sini. Untuk siapa? Untuk mujahid. Ini menunjukkan Allah detail. Allah detail. Dalam mengklasifikasi para mujahid. Ternyata para mujahid tidak sama. Jadi ada sisi banyak yang menjadikan mereka berbeda-beda sehingga mereka bisa diklasifikasikan 100 tingkatan. Mungkin satu paling ikhlas, mungkin satu berkorban raga dan harta. Yang lain cuma raga doang tanpa harta, yang lain harta doang tanpa raga misalnya. Yang satu mungkin dia berjalan lebih jauh dalam peperangan tersebut, yang satu mungkin lebih dekat. Yang mungkin satu perangnya lebih banyak daripada yang lain. Jadi banyak klasifikasi yang Allah lihat sehingga menjadikan orang yang berjihad aja bisa diklasifikasi 100 tingkatan. Berarti Allah detail dong. Detail. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, demikian pula amalan-amalan yang lain. Jadi dalam berbakti pada orang tua juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Dalam berdakwah juga bertingkat-tingkat. Dalam bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya. Dalam salat malam juga pintu surga banyak. Dalam salat malam juga bertingkat-tingkat. Dalam akhlak mulia juga bertingkat-tingkat, ya. Orang akhlak mulia orang beda-beda. Dan ini menunjukkan Allah Maha Adil, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Jadi di sini ada penghuni surga secara umum, ada penghuni ghuraf. Ghuraf itu surga yang berbeda yang di atas, ya. Ghurafum mabniyatun. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran mengatakan ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Kamar-kamar yang bersusun-susun, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sampai ada ulama yang berusaha menggambarkan. Ini Allah sebut dalam surat Az-Zumar, kata Allah, fawqihim ghurafum, saya carikan ayatnya biar dalam surat Az-Zumar, ayat 20 kata Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqihim ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagi orang yang bertakwa, dalam surat Az-Zumar ayat 20, surat 39-20, bagi orang bertakwa terhadap Rabb mereka, lahum ghurafun, maka mereka mendapatkan kamar-kamar, ghuraf min fawqiha, yang berada di atas mereka, ghurafum mabniyatun. Ada yang menggambarkan seperti apartemen sekarang, hotel-hotel. Maksudnya tingkatan-tingkatan. Yang jadi masalah, tajri min tahtihal anhar, di setiap kamar ada sungainya. Gimana ini? Urusan Allah lah. Bukan sungai yang paling di bawah saja, tapi setiap kamar ada apa? Sungainya. Ada yang mau berusaha memahami ayat-ayat ini. Kata mereka, bisa ya, bisa saja serah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan anharun tajri min, Rasulullah bersabda, anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai di surga mengalir tanpa harus ada lubangnya. Tanpa harus ada apa? Paritnya. Kalau di sini kan sungai harus ada lubang baru ngalir seperti Sungai Ciliwung. Sungai Musi dan yang lainnya. Di surga mengalir tanpa harus ada apa?
tanpa harus ada paritnya. Tapi kemudian dalil dari sini kata Allah, kata Nabi SAW, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim, sungguhnya penghuni surga yang biasa melihat penghuni surga al-ghuraf di atas mereka, kama yatara'awna al-kawkabal durri al-ghabir fil ufuq, seperti melihat bintang yang ada di ufuk, di cakrawala, di ujung masih tersisa, belum terbenam, yang lain sudah terbenam, dia masih ada di ujung. Jarak kita melihat bintang jauh enggak? Jauh. Jadi jarak antara penghuni surga biasa dengan penghuni surga yang tinggi jauh sekali. Tadi dalam hadis kata Rasulullah SAW, antara langit dan bumi jauh. Jadi tingkatan berbeda. Kalau sudah tingkatnya berbeda, pasti nikmatnya juga berbeda. Tapi di antara dalil bahwasanya surga juga bertingkat-tingkat berdasarkan jumlah ayat. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau membacanya dengan tartil ketika ini, baca dengan tajwid dengan baik. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, sungguhnya kedudukanmu di surga pada ayat terakhir yang kau baca. Itu seorang baca. Kapan terakhir dia baca, berhentilah tingkatan surga. Ada yang mengatakan sahibul Quran, maksudnya dia baca dan dia mengamalkan. Bukan sekedar baca, dia menghafalkan dan dia mengamalkan. Kalau dia mengamalkan seluruh ayat Al-Quran, maka surganya paling tinggi. Itulah Rasulullah SAW, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Semua ayat diterapkan oleh Nabi SAW, diamalkan oleh Nabi SAW. Adapun selain Nabi, maka sebagaimana yang Allah berikan anugerah semampunya. Nah, kata para ulama, karena ayat ada 6.000 sekian ayat, Al-Quran berapa ayat jumlahnya? 6.000 sekian ratus. Maka demikian juga penghuni surga, tingkatan surga juga 6.000 sekian. Sesuai dengan jumlah apa? Ayat. Karena zahir hadis ini, kata Allah, naiklah engkau, sungguhnya kedudukanmu sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Berarti kan setiap ayat ada kedudukannya. Allah alam bisawab, tapi intinya, kalau kita di dunia, kita lihat klasifikasi manusia begitu banyak, tingkatan ekonomi. Dunia kita tingkat ekonominya, tingkat apapun, ya alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa sholat, masih bisa berkeluarga, masih bisa punya anak, masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa main. Ya. Masih bisa bahagia. Ya. Yang jadi masalah pada alam berikutnya, pada kehidupan setelah ini. Bagaimana status kita? Ini yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan agar seorang bisa meraih tingkatan yang tertinggi. Dari sini kaidah menyatakan disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kaidah an-najat minan nar bi afwillah, yaitu selamat dari neraka karena ampunan Allah. Dukhulul jannah dan masuk ini. Dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Iktisamul manazil wad darajat bil amal. Pembagian level surga dengan amal. Ini. Kita itu tidak bisa masuk surga, tidak bisa selamat dari neraka kecuali karena diampuni oleh Allah. Kalau Allah tidak ampuni kita enggak ada yang selamat. Tiap hari kita maksiat. Dan kita bisa masuk surga juga karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak rahmati, amal kita tidak kuat untuk membayar surga yang begitu luar biasa. Kita aja kalau mau nikah aja butuh biaya banyak. Ya. Punya istri satu aja butuh biaya banyak ya. Maharnya, uang panaiknya, walimahnya, belum maintenance-nya. Terkadang lebih mahal daripada maharnya. Itu satu dengan penuh kekurangan ya. Gimana mau bayar bidadari? Apa yang mau kita bayar? Nggak bisa. Jadi kita ini amal kita ini tidak bisa untuk membayar amal
nikmat surga sama sekali. Rasulullah bersabda, "Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau kamu kerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini, Allah kasih ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa 2 rakaat mau dibayar untuk membayar? Kita aja mungkin kerja beramal punya bos, kerja 8 jam cuma digaji sekian. Itu kerja dengan serius, enggak berhenti, gajinya cuma 10 juta, 20 juta. Kalau gaji 100 juta mungkin setiap dipanggil siap, enggak pernah enggak siap. Apalagi gaji 300 juta. Jam 2 malam siap bos, belum bangun udah siap bos. Itu kerja 24 jam. Ini cuma sholat 2 rakaat. Tapi ganjarannya nanti hari akhirat lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya amal kita ini kita tidak bisa beli surga, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi ketika terkait dengan pembagian level tingkatan surga, maka yang dilihat adalah amal. Karena semakin banyak amal, semakin banyak rahmat. Semakin banyak rahmat, maka tingkatan level surga semakin apa? Tinggi. Di sini tempat kita bersaing. Di sinilah tempat bersaing. Maka saya ingatkan dari saya pribadi dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak juga ya. Bersainglah bapak-bapak ya. Bersaing ibu-ibu ya. Udah cukuplah saingan dunia, kita udah yang nyaman sudahlah. Ya, beda kalau mungkin pagi enggak makan, siang belum makan ya silakan cari nafkah. Ini sekarang pagi makan, siang makan, malam makan, bada asar nyemil. Kemudian waktu duha nyemil, sebelum subuh nyemil ya, makan melulu ya. Terus apa lagi yang mau kita cari ya? Bisa tidur juga alhamdulillah. Bisa jalan-jalan juga bisa ya. Bisa ketawa-ketiwi ya. Sudah dunia saya rasa kita sudah adalah dengan level masing-masing ya. Yang masih tanda tanya adalah tentang surga. Nah, ini yang kata Allah, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Kata Hasan Al-Basri, jika kau melihat ada seorang menyaingimu dalam urusan dunia, saingilah dia dalam urusan akhirat. Kalau kita saingi dia urusan dunia, dia beli mobil apa, kita mobil yang sama, terus buat apa juga? Maka yang perlu kita saingi adalah akhirat, karena saingan akhirat ini ada hasilnya nanti di alam kehidupan yang abadi. Alam kehidupan yang abadi. Kalau orang lain bisa bersedekah, kita harus bersedekah. Kalau orang lain bisa baca Quran, kita semangat juga baca Al-Quran. Ya. Kalau orang lain ada yang Masya Allah lihat ada seorang wanita benar-benar manfaatkan waktunya. Ya benar-benar dia belajar, dia nyatat. Ya kita juga saingan ya. Saingan ya. Berusaha bisa semangat beramal soleh karena itulah yang akan kita rasakan begitu kita meninggal dunia. Saya masih ingat teman saya dokter waktu ibu saya meninggal ya. Dia datang waktu musim Covid, dia datang dari jauh kemudian panas-panas, saya bilang, "Dok, mohon maaf dok jauh-jauh makasih sampai ke sini ngurusin ibu sampai ke kuburannya dia urusin semua." Dia bilang, "Ustadz, ini enggak ada capek, ini bukan buat Ustadz, ini buat saya. Saya mau soleh buat saya begitu mati saya langsung rasakan, bukan Ustadz yang rasakan." Subhanallah. Saya begitu mati di alam barzah saya yang rasakan. Tidak ada capek kata dia. Ini dokter nasihati Ustadz katanya. Ya, saya hidup ini cuma sekali. Ya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Amal zahir maupun amal batin ibu-ibu. Kalau kita bisa maafin, maafin. Kalau kita bisa redam amarah, redam amarah. Kalau kita bisa husnudzan, husnudzan. Kalau kita bisa tawadhu, tidak sombong, jangan sombong. Jangan merendahkan orang lain. Meskipun kita memiliki ini, memiliki anu. Kalau bisa jangan rendahkan orang. Amalan hati juga penting. Kalau bisa ikhlas, ngapain kita spekulasi, pamer-pamer amal soleh? Kenapa kita harus spekulasi, memamerkan amal soleh kita? Ya, khawatir kita riya. Segala amal soleh yang bisa kita lakukan, baik amal zahir maupun batin, kita berusaha melakukannya. Agar kita meraih surga tertinggi di akhirat kelak. Karena itulah cita-cita semua para nabi. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "Is'al." Karena dia sudah bantu Nabi, kata Nabi, minta. Kata dia, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta bisa nemani engkau di surga. Wah, ini berat ini. Berarti nemani surga, Nabi di surga, berarti surga tinggi enggak? Tinggi. Maka kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik." Enggak minta yang lain. Kata dia, "Huwa dzak," saya minta itu aja. Wah, berat. Kata Rasulullah, "Inni ala nafsika bikathrati sujud." Bantulah aku agar bisa beri syafaat kepada engkau dengan kau sendiri harus banyak sujud. Harus sering sholat. Supaya saya bisa kasih syafaat engkau, supaya bisa naik surga
Mirip-mirip dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dekat dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah tidak bilang urusan dunia, tapi kau banyak sujud. Wasjudu waqtarib, sujudlah dan kau dekat. Semakin sujud semakin dekat dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali sujud kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah hilangkan dosamu. Kita lihat orang mungkin biasa-biasa saja secara ekonominya, tapi ternyata dia ahli sujud, suka sujud. Dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apapun yang bisa kita amalkan, kalau bisa bersaing dalam urusan akhirat, silakan bersaing dengan segala potensi yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, duit yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki. Kapan lagi kita mau kejar-kejaran akhirat? Dunia ini mau kaya miskin tetap aja kita hidup. Alhamdulillah waktunya meninggal ya. Kadang orang kaya juga susah, orang miskin makan sembarang, gorengan makan, tahu-tahu kena serangan jantung selesai. Orang kaya urusan ini menikmati sakit terus menerus ya, ujungnya juga mati sama aja. Karenanya nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kita harus benar-benar efisiensi waktu untuk akhirat kita. Ya, hal yang tidak bermanfaat kita kurangi. Ya, relasi-relasi yang tidak ada manfaatnya kita kurangi. Grup-grup yang tidak ada manfaatnya kita left. Ya. Ngapain masuk grup yang tidak ada manfaatnya? Yang tidak menambah iman tinggalkan. Yang nambah iman pertahankan. Demikian apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, terakhir saya ingin sampaikan ada pertanyaan, Ustadz, kalau orang di surga levelnya tinggi, bisa nggak ketemu yang level bawah? Jawabannya apa? Harusnya bisa ya. Namun kata sebagian ulama, yang di atas yang turun ke bawah, bukan yang di bawah naik ke atas. Tapi demikian wallahu taala alam bisawab.